Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya dari kelompok 4, NIM 20080660004. Di sini saya akan menjelaskan teori tumbukan dan laju reaksi. Teori tumbukan. Teori tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan zat pada zat yang bereaksi. Sebelum suatu tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal dengan energi aktivasi. Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi, teori tumbukan dalam kimia berbunyi ketika partikel reaktan yang sesuai saling bertumbukan. Hanya jumlah tertentu saja dari tumbukan yang menyebabkan perubahan kimia yang nyata, di mana perubahan yang menghasilkan ini disebut tumbukan sukses. Contoh tumbukan dalam kimia yaitu tumbukan antara molekul hidrogen A dengan iodin B dan membentuk molekul Hi dalam kurung Ap dapat dituliskan H2 plus 2I2 menjadi 2Hi. Selanjutnya, laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan suatu arti reaksi kimia dapat berlangsung. Hal ini dapat dinyatakan dalam konsentrasi suatu produk yang terbentuk dalam satu satuan waktu atau dapat juga dinyatakan sebagai jumlah reaktan yang dikonsumsi dalam satuan waktu tertentu. Laju reaksi menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Dalam reaksi kimia, banyak digunakan zat kimia yang berupa larutan atau berupa gas dalam keadaan tertutup. Sehingga, dalam reaksi kimia digunakan dalam konsentrasi atau molaritas. Pada awal reaksi, reaktan ada dalam keadaan maksimum, sedangkan produk dalam keadaan minimum. Setelah reaksi berlangsung, maka produk akan mulai terbentuk. Semakin lama, produk akan semakin berkurang. Contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan yang yaitu industri kendaraan bermotor. Prinsip kerja dari kendaraan bermotor. Bensin dari tangki penyimpanan dialirkan ke ruang pembakaran melalui karburetor. Bensin yang masuk ke ruang pembakaran sudah berupa gas yang memiliki ukuran partikel lebih kecil dibandingkan dalam bentuk cair. Dengan demikian akan lebih mudah terbakar. Contoh lain adalah dalam pembuatan asam sulfat menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Proses pembuatan pupuk amonia dengan katalis fase atau Fe, proses pembentukan gas alam menjadi berbagai produk alkohol dengan katalis siolis yang telah diaktifkan, dan lain-lain. Sekian dari saya, apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Kurniawan, kelas 1A Pendidikan Fisika. Saya anggota dari kelompok 4, NIM 280660021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori transisi dari hukum laju reaksi. Pertama, teori keadaan transisi atau TST. Teori ini menjelaskan laju reaksi kimia dasar. Teori ini mengasumsikan jenis kesetimbangan kimiawi khusus atau kuasi kesetimbangan antara reaktan dan kompleks keadaan transisi teraktivasi. Ide dasar di balik teori ini ada 3. Pertama, laju reaksi dapat dipelajari dengan memeriksa kompleks teraktivasi di dekat titik sadel dari permukaan reaksi potensial. Rincian bagaimana kompleks ini terbentuk tidaklah penting. Titik sadel itu sendiri disebut keadaan transisi. Kedua, kompleks yang teraktivasi berada dalam kesetimbangan khusus atau kuasi kesetimbangan dengan molekul reaktan. 3. Kompleks yang diaktifkan dapat diubah menjadi produk, dan teori kinetik dapat digunakan untuk menghitung laju konversi ini. Keterbatasan teori transisi atau TST. Secara umum,
teori ini dapat diterapkan secara luas. Ia memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, ketika diterapkan pada setiap tahap dasar dari reaksi multitahap, teori tersebut mengasumsikan bahwa setiap zat antara berumur cukup lama untuk mencapai distribusi energi Boltzmann sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Ketika perantara berumur sangat pendek, TST gagal. Dalam kasus seperti itu, momentum lintasan reaksi dan reaktan ke zat antara dapat berlanjut untuk mempengaruhi selektivitas produk. Contoh dari reaksi tersebut ada dekomposisi thermal diazobiothiopentanase yang disajikan oleh Ansilin dan Daub-Herty. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan suatu arti reaksi kimia yang dapat berlangsung. Hal ini dapat dinyatakan dalam konsentrasi suatu produk yang berbentuk dalam satu satuan waktu, atau dapat juga dikatakan sebagai jumlah reaktan yang dikonsumsi dalam satu reaktan waktu tertentu. Jika suatu reaksi memiliki laju reaksi rendah, maka molekul reaktan tersebut saling bergabung dalam kecepatan yang lambat. Di dunia ini laju reaksi sangat beragam. Ada reaksi membutuhkan waktu yang sangat cepat di bawah 1 detik, bahkan hingga tingkat femtosecond, yaitu 1 kali 10 sampai 15 detik, sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang karena perubahan yang sangat cepat. Namun ada juga reaksi yang membutuhkan waktu hingga ribuan tahun, seperti pada reaksi hidrokarbon, yaitu pada minyak bumi dan fosil. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Sebagai contoh, dalam reaksi korosi besi di udara, laju reaksi korosi bisa lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi, atau konsentrasi reaktan H2A tinggi. 2. Wujud fisik reaktan. Jika reaktan bereaksi dalam wujud fisik atau fasa yang sama, semuanya gas atau semuanya cair, maka tumbukan antar partikel didasarkan pada gerak acak termal dan partikel. Jika reaktan bereaksi berbeda wujud fisik atau fasa, tumbukan yang efektif hanya terjadi pada bagian antar fasa. Jadi, reaksi dengan reaktan berbeda fasa dibatasi oleh luas permukaan kontak reaktan. Oleh karena itu, semakin luas permukaan kontak reaktan per unit volume, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi meningkat. Contohnya yaitu pada reaksi pembakaran kayu, akan lebih cepat membakar kayu yang telah dipotong-potong menjadi balok-balok kecil daripada memotong kayu-kayu yang berukuran besar. Yang ketiga, terus temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi energi kinetik dan partikel pada reaktan. Baiklah contoh pada temperatur, yaitu pada reaksi glowing stick menyala atau reaksi chemiluminescence, yaitu glowing stick menyala lebih cepat dan terang di air panas dibandingkan air dingin. 4. Keberadaan katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Hasan Al-Farisi dari kelas pendidikan fisika 1A NIM 20080066019 dari kelompok 4. Saya menjelaskan dari review jurnal Interaction of Enzyme with Lignocellulosic Materials yang berisi tentang faktor laju reaksi dan mekanisme reaksi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, Siti Rosida Ekasari dan Dendi Kurniawan. Langsung saja saya presentasikan faktor-faktor laju reaksi. Yang pertama adalah temperatur atau suhu. Semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat reaksi itu beraksi. Yang kedua, konsentrasi. Semakin tinggi molaritas, maka akan semakin cepat pula reaksi tersebut beraksi. Yang ketiga, katalis. Katalis adalah zat tambahan yang berfungsi mempercepat suatu reaksi tanpa ikut beraksi dalam reaksi tersebut. Yang ketiga, karakteristik permukaan atau luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin besar pula gesekan antar partikel sehingga mempercepat reaksi. Yang kelima, tekanan. Tekanan juga sangat berpengaruh terhadap
kecepatan reaksi tersebut. Selanjutnya adalah mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi juga disebut tahap elementer dan masing-masing mempunyai hukum dan molekularitas sendiri. Tahapan elementer harus berupa penjumlahan yang menghasilkan reaksi original. Artinya, jika kita menghilangkan seluruh molekul yang muncul bersamaan pada kedua sisi reaksi, kita menyisakan reaksi original atau reaksi awal. Contoh saja, 1 adalah CO dan NO2 yang menghasilkan CO2 dan NO. Dalam kasus ini, percobaan telah menentukan bahwa reaksi ini berlangsung menurut hukum laju reaksi R sama dengan K NO2 kuadrat. Bentuk ini memberi petunjuk bahwa tahap penentu laju reaksi adalah reaksi antara dua molekul NO2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.